Nah, bunyi kasar tersebut biasanya itu bunyi retak-retak ya, tapi pas kita pencet kopling, suara itu hilang. Maka ini akan tidak terjadi seperti ini teman-teman, seperti goyang ke depan ke belakang gini ya, kemudian kita goyangkan ke atas ke bawah seperti ini, dia oblak. Nah, biasanya itu penyebabnya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial ID, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan sharing ya, dan juga berbagi informasi kepada teman-teman semua apabila mengalami kasar di mesin ya, khususnya di bagian blok kopling sebelah sini atau sebelah kanan teman-teman. Nah, bunyi kasar tersebut biasanya itu bunyi retak-retak ya, tapi pas kita pencet kopling, suara itu hilang. Nah, itu bisa dipastikan bahwa yang masalahnya itu ada di rumah koplingnya tuh teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, perhatikan ya, antara gear ini dan juga rumah kopling ini kita lihat. Nah, itu ada gap teman-teman ya, ada gap. Kemudian ketika kita goyangkan seperti ini, nah itu dia nggak diam ya, harusnya ini diam dan ini juga diam, tapi ini pas kita goyangkan, yang ininya goyang, yang ininya diam. Nah, berarti itu masalahnya ada di karet kopling teman-teman. Nah, di sini nih bisa dilihat ya. Nah, jadi karet kopling ini dia berada di antara drive gear ini dan juga rumah kopling yang di sini. Nah, dia berada di tengah-tengahnya tuh. Jadi kalau misalkan karet koplingnya itu bagus, maka ini akan tidak terjadi seperti ini teman-teman. Seperti goyang ke depan ke belakang gini ya, kemudian kita goyangkan ke atas ke bawah seperti ini, dia oblak. Nah, biasanya itu penyebabnya karena karetnya sudah tua teman-teman. Karetnya sudah tua, jadi dia itu keras dan juga sudah longgar ya. Nah, jadi solusinya seperti apa? Solusinya berarti harus kita ganti nih teman-teman, si karet koplingnya ya, kita ganti dengan yang baru. Nah, nanti insya Allah akan bagus lagi atau lebih atau nanti akan dingin lagi mesinnya ya di bagian sini. Nah, untuk karet koplingnya sendiri itu harganya murah banget, cuma 15.000 aja teman-teman. Nah, sekarang kita bongkar ya, kita buka baut ini dan juga baut ini. Yuk kita buka. Jadi setelah kita buka baut yang di sini dan di sini teman-teman ya, nah ini bautnya seperti ini teman-teman. Dan kuncinya ini dia khusus, dia pakai kunci mahkota seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak punya bisa pinjem atau bikin dari asap breaker. Nah, daripada nanti kalau misalkan kita pukul ya, nah itu nanti akan rusak teman-teman. Tapi lebih baik kita pakai kunci mahkota ini. Nah, dan seperti ini bautnya. Nah, setelah kita bongkar, nah untuk menahannya tadi kita selipkan obeng di sini teman-teman ya. Ketika membuka yang ini, berarti kita selipkan obeng di atas, dan ketika membuka baut yang ini, kita selipkan obeng di sini di bawah. Dan itu mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, kita angkat teman-teman ya. Nah, kita bongkar dulu koplingnya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi ini masih orisinil ya. Tuh. Bisa dilihat. Ada pergerakan teman-teman. Ada pergerakan dan di sininya juga tuh, lihat tuh. Nah, dan dia juga oblak kiri kanan. Nah, jadi si karet yang di sini itu harusnya
dia menekan ke sini dan juga menekan ke sini. Jadi posisinya ini tuh gak gerak sama sekali teman-teman. Tapi karena mungkin faktor usia, jadi dia karetnya udah keras dan juga longgar. Nah sekarang kita ganti. Nah gantinya harus membuka ini teman-teman. Nah seperti apa membukanya? Kita akan pakai bor teman-teman ya. Yuk kita bongkar. Oke teman-teman, jadi setelah kita buka, hasilnya seperti ini. Nah harusnya itu kan ini jangan digerinda ya, tapi dibor. Tapi ternyata pas dibor, bornya gak kuat teman-teman. Akhirnya kita terpaksa gerinda ya. Tetapi kalau digerinda juga lihat tuh. Nah digerinda juga ini, yang penting rapi ya. Ini juga nih, cuma kena sebelah sini dikit-dikit gak apa-apa lah ya. Yang penting jangan terlalu inilah. Nah jadi setelah ini kita buka, kemudian kita copot pakunya seperti ini. Pakunya ini yang masih asli ya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, karetnya. Nah karetnya itu udah gak main lagi ya. Terus ini tuh, kalau misalkan kita pukul, karetnya udah kayak batu teman-teman ya. Jadi wajar ini kalau misalkan udah waktunya diganti. Dan ini juga belum pernah diganti dari motornya ini tahun 2007. Berarti sudah 15 tahun ya teman-teman motornya ya. Dan ini belum diganti atau masih orisinil. Yuk kita cari yang barunya teman-teman. Oke teman-teman. Nah setelah kita bongkar dan kita bersihkan, ini sudah bersih ya. Nah sekarang kita pasang. Nah ini karetnya gak ada yang orisinil ya. Saya merek Zunagawa, harganya 15 ribuan ya, mudah-mudahan awet ya. Yuk kita pasang. Pertama kita pasang karetnya dulu nih. Posisi karetnya tadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk memasang pakunya kita harus mencari besi ataupun apa saja. Yang penting posisinya itu seperti ini teman-teman ya, yang keras, gunanya untuk menahan ini teman-teman. Nah jadi kita pasang seperti ini. Nah kemudian si pakunya ini kita pukul sampai gepeng teman-teman. Nah untuk palunya disarankan menggunakan yang ukuran sedang saja, jangan terlalu besar. Sekarang kita pukul teman-teman. Nah teman-teman, jadi kira-kira sampai seperti ini ya. Nah sekarang tinggal kita ulangi, kita palu ke semua bagian lubang. Oke mantap. Nah oke teman-teman, jadi udah beres tuh kan, udah rapi semua, udah kita palu. Jadi ini tinggal kita pasang lagi. Nah untuk teman-teman kalau misalkan mau bongkar sendiri ya lebih bagus ya. Dan pastinya harus punya alatnya, karena kalau gak punya alat ya nanti motornya bakalan rusak teman-teman. Tapi kalau misalkan gak punya alat, lebih baik datang aja ke bengkel yang dipercaya tentunya ya. Dan hasilnya rapi. Nah oke, cukup itu aja teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang merasakan masalah yang sama juga, berisik di area kopling, kemudian ketika kita tekan koplingnya dia agak berisik lagi, nah ini penyebabnya dari sini, dari rumah koplingnya nih. Tinggal kita ganti aja karetnya, dan setelah itu maka masalahnya akan hilang teman-teman ya. Nah tadi kan ada geser-geser ya, nah sekarang tuh sama sekali tidak bergerak teman-teman. Nah oke mantap ya. Oke cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.